Di video kali ini saya akan membuat golok versi Sunda ya, dengan gagang jengkolan. Untuk jenis goloknya sendiri, ini golok Patimura yang gagangnya sendiri lain daripada yang lain ya. Dan kita untuk bahannya menggunakan bahan bearing bekas yang sudah kita luruskan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke proses pembakaran ya. Untuk proses pembakaran sendiri kita menggunakan arang kayu yang kita pesan dari para pengrajin setempat ya. Prosesnya sendiri ini memakan waktu kisaran 3 sampai dengan 4 jam ya teman-teman. Kenapa lama? Dikarenakan untuk jenis bearing ini sangat-sangatlah keras, apalagi ini saya tidak menggunakan sistem sambungan ataupun tidak menggunakan sistem las. Untuk membuat gagangnya sendiri ini kita sistemnya tempa ya, sama sekali tidak ada sambungan. Untuk panjang bilahnya sendiri konsumen saya meminta dibuatkan 35 cm plus gagang 15 sampai dengan 17 cm ya teman-teman. Sekedar saran untuk teman-teman semua yang ingin mempunyai golok dari bahan bearing ya, jangan terlalu flat ataupun jangan terlalu tipis apabila diperuntukkan untuk golok-golok tebas ya teman-teman. Kenapa? Karena karakter bearing ini sendiri untuk jenis kandungan karbonnya ini sangat tinggi ya teman-teman. Yang saya sarankan untuk golok sembeli saja, akan tetapi apabila ada permintaan konsumen saya untuk dibuatkan golok tebas, saya kerjakan juga ya teman-teman, dengan catatan untuk mata bilahnya kita tidak buat terlalu flat ya. Oke lanjut, ini kita ke proses pembuatan pegangannya ataupun gagangnya ya teman-teman. Kita tempa semaksimal mungkin, kita bentuk sesuai ukuran yang diminta sama konsumen kita, yakni 15 sampai dengan 17 cm untuk gagangnya sendiri ya. Untuk membentuk jengkolannya kita tempa ya, tidak kita sambung sama sekali. Dan bisa diperhatikan ya teman-teman, untuk prosesnya seperti ini. Nanti kita tinggal pola saja ataupun kita tinggal bentuk, lalu kita rapikan menggunakan gerinda ya teman-teman. Dan ini kita lanjut ke proses pelurusan bagian mata bilahnya, kita luruskan terlebih dahulu, nanti kita tinggal pola sesuai dengan permintaan konsumen kita. Jujur ya teman-teman, untuk proses pembuatan golok Patimura versi jengkolan ini saya rasa sangat-sangat sulit ya teman-teman, akan tetapi kita sebagai pengrajin harus serba bisa. Oke, dan ini kita sudah mulai mau selesai dan kita akan dinginkan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita ke proses penggerindaan. Dan untuk hasil penempaannya seperti ini ya teman-teman, kita diamkan beberapa menit, lalu nanti kita lanjut ke proses penggerindaan ataupun pembentukannya. Oke, dan sebelum kita ke proses penggerindaan, kita potong terlebih dahulu menggunakan blender potong ya. Dan untuk ujungnya ini yang tidak terpakainya kita buang, kita potong. Dan untuk jengkolannya juga sama. Lanjut nanti kita ke proses penggerindaan. Nah ini untuk hasilnya teman-teman seperti ini. Kita lanjut ke perapihan ya. Kita rapihkan terlebih dahulu bagian jengkolannya, kita bentuk sesuai dengan pola ataupun gambar yang dikasih sama konsumen kita. Untuk pembentukan jengkolannya sendiri kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman, agar tidak tergerus. Untuk bagian jengkolannya kita sesuaikan ataupun kita pelan-pelan terlebih dahulu ya, sambil kita dilihat-lihat. Apabila sudah mulai terbentuk kita tinggal rapihkan saja. Dan ini untuk hasil pembentukan gagang jengkolannya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita tinggal bor 3 lubang ya untuk proses penjepitan bagian untuk gagangnya sendiri. Oke, ini kita lanjut ke perapihan bagian punggungnya terlebih dahulu. Kita rapihkan ya teman-teman, sebelum nanti kita ke proses perapihan bagian mata tajamnya. Kita rapihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita nanti ke pemolesan bagian kedua sisinya. Kita menggunakan seperti biasa gerinda 7 in yang sudah kita modifikasi dengan kayu ya, agar waktu proses pengerindanya sendiri ini tidak susah ya teman-teman. Kita jepit menggunakan kayu, kita poles terlebih dahulu ya sampai betul-betul merata, jangan sampai ada bergelombang sedikit pun ya. Untuk finishingnya nanti kita menggunakan amplas susun, dan ini untuk amplas susunnya kita menggunakan grit 60 ataupun grit 40 bisa ya teman-teman. Oke, kita poles semaksimal mungkin, serapih mungkin ya, serapih mungkin, jangan sampai ada gelombang ataupun tidak rata ya teman-teman. Bisa diperhatikan untuk proses pengamplasannya kita urut ya, dari ujung ataupun dari pangkal bilas sampai ujung. Semisal nanti tidak rata pun akan terasa ya teman-teman. Dan untuk hasil pemolesannya seperti ini. Kita lanjut ke proses penyepuhan. Sebelum nanti kita ke proses penyepuhan, kita ratakan terlebih dahulu untuk bagian jengkolannya, agar pas penjepitan ini betul-betul rapet ya, tidak menimbulkan celah ataupun menganga di bagian gagangnya. Oke, kita bor terlebih dahulu sebelum nanti kita sepuh. Untuk mata bornya sendiri kita menggunakan mata bor jenis HSS ya teman-teman. Kita kasih 3 lubang untuk mempererat nanti pas penggagangan. Oke, kita lanjut ke proses penyepuhan
penyepuan. Ini untuk media penyepuannya sendiri kita menggunakan media air ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan media air? Dikarenakan untuk golok tebas-tebas sendiri, untuk golok tebas berat saya rekomendasikan dan saya lebih cocok menggunakan media air ya teman-teman. Bisa diperhatikan untuk penyepuan dengan menggunakan media air, panasnya harus betul-betul merata ya teman-teman. Kita celupkan seperempat ataupun sepertiga bagian mata bilahnya saja, dan otomatis terbentuk sebuah sepuhan yang dimana sepuhan jenis seperti ini sudah sangat-sangat tua ya teman-teman. Dan untuk meminimalisir kerusakan saat digunakan, si bilah ini kita harus tempering lagi ya teman-teman, agar si bilah ini tidak terlalu tua sepuhannya. Dimana yang namanya sepuhan terlalu tua ini mudah gompal, bahkan bisa patah juga. Nanti kita tinggal akalin dengan cara tempering bagian permukaan bilahnya, kita panaskan menggunakan amplas susun. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk hasil sepuhannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Silahkan bagikan video saya sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.